Kita mulai nggih. Dan untuk kali ini kita akan materinya adalah tentang TCM, Traditional Chinese Medicine. Yang akan mengajar adalah Mas Satrio, atau kita kenal dengan Mas Rio. Beliau mendalami akupunktur beberapa tahun dan juga mengambil kuliah tentang akupunktur, diploma 4, dan kita ini sebagai ada beberapa hal, baik itu pemahaman keterampilan di kedokteran timur. Ilmu yang paling tua itu adalah ada beberapa ya, di Mesir, ada juga yang di Chinese sejak 200 tahun sebelum Masehi ataupun ratusan tahun sebelum Masehi sampai beberapa tahun. Nah, itu masih eksis sampai sekarang. Nah, nanti juga Mas Rio sudah siap? Kita cek dulu. Pakainya yang nama yang mana, Mas Rio? Siapa? Yang pakai yang nama yang sudah terdengar semua ya? Insya Allah siap. Siap. Yang Rio ini biru, gambar biru nggih? Ya, saya nggak bisa ganti nama nih, dilarang sama admin. saya co-host nggih. Ya. Oke. Oke, Mas Rio sudah co-host, bisa share screen? Oh ya. Share screen-nya apa sudah muncul? Sudah, tentang panduan diagnosa, dasar diagnosa dan rawatan akupunktur. Oke, moga waktu ini langsung tanya jawab atau paparan dulu atau bagaimana nanti mengalir gitu nggih, Mas Rio nggih? Oh nggih, kalau mau tanya jawab ada yang punya pertanyaan mungkin? Pertanyaannya apa? Bagaimana belakangan aja Pak Juni. Diagnosa akupunktur dan rawatan akupunktur. Nah, itu pertanyaan pertama karena gimana, Bu? Materi dulu aja untuk pertanyaan ya, bisa ini ditulis di kolom nanti. Pertanyaannya apakah ini pemancing isinya gitu loh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan di sini, mahasiswa kuliah kesehatan holistik semua. Pagi ini kita akan bicara tentang beberapa hal terkait diagnosa TCM dan akupunktur sesuai dengan mata kuliahnya ya. Baik, hari ini saya diminta tolong oleh manajemen KKH ya untuk membantu menjadi rekan belajar teman-teman sekalian yang harapannya nanti bisa outputnya adalah untuk bisa diagnosa terapi akupunktur. Nah ini baik ya, disclaimer dulu karena sebetulnya untuk bisa menguasai ini memang perlu waktu dan materi yang cukup banyak. Istilahnya di paket D1 ini satu mata kuliah saja kurang, nggak apa-apa. Maka dari itu saya mau sedikit cerita dulu sebelum kita masuk ke materi adalah bahwa tentang panduan dasar diagnosa dan rawatan akupunktur terlebih dahulu. Baik, sampai di sini suara saya terdengar semua ya, boleh Pak Juni? Sudah, bagus suaranya. Oh bagus, baik. Soalnya saya nggak pakai monitor. Baik. Untuk yang pertama nih, kan teman-teman di sini saya dengar kemarin pas ketemu di tempat kami bahwa kata-katanya peserta di sini semuanya sudah praktisi, nggih. Jadi pastinya bukan hal yang aneh lagi untuk bertemu dengan klien. Nah, pertanyaannya adalah bahwa bagaimana seorang penyehat tradisional menentukan terapi yang akan diterapkan kepada kliennya. Nah ini,
Ini adalah pertanyaan terbesar ketika saya dulu ngambil kursus akupunktur gitu ya. Saya pikir akupunktur itu yang penting hafal titiknya selesai kan gitu. Nah, ternyata ketika disedorin titiknya 360, nah kemudian kita berpikir loh gimana cara menentukan pemilihan titiknya kan gitu ya. Nah, bagaimana seorang penyanyi tradisional menentukan terapi yang diterapkan pada kliennya? Sedikit sharing saja dulu ketika saya tahun 2005 lulus daripada ujian nasional akupunktur, tahun 2005 itu belum ada yang namanya uji kompetensi. Jadi istilahnya kalau habis belajar akupunktur 8 bulan, kita mengalami ujian lokal itu di sekolah tempat kita belajar, kemudian kalau lulus ujian lokal bisa bikin ST waktu itu. Nah, akan tapi kalau mau lebih tinggi lagi bisa ambil ujian nasional yang dilakukan oleh Departemen Kemendikbud dulu ya kan gitu. Nah, alhamdulillah setelah ikut ujian lulus, alhamdulillah lulus. Nah, cuman ketika saya mencoba langsung terjun ke dunia praktek akupunktur, kebingungan terbesar saya kadang saya belajar dari mentor yang mana memang itu kalau sekarang ini indukannya pasti mengikut akupunktur yang medis ya. Jadi kalau kita belajar itu dulu titik aku buat penyakitan gitu dijelaskan satu-satu dengan bahasa medis. Nah, ketika kita ketemu klien, ternyata klien bilang, keluhannya apa Bu datang ke sini? Oh iya, Mas, ini saya ini kakinya ngetok-ngetok Mas, gitu. Sama badan sering gregesi nggak enak, nah gitu. Pada saat itu saya benar-benar bingung, karena yang namanya kaki ngetok-ngetok itu kalau bahasa medisnya apa saya nggak tahu saat itu. Tahun 2006 ya, tahun 2006. Ketika saya sudah jalani 8 bulan. Kemudian kalau badan gregesi itu masuknya itu ke medis mana gitu. Karena saya pikir tadi sebelum lulus, nanti gampang kalau orangnya bilang keluhannya apa, tak cari di buku aja kalau bingung diagnosanya gitu ya. Ternyata tidak bisa semudah itu ya. Karena zaman segitu belum ada internet yang memadai untuk melakukan searching-searching ya. Mungkin kalau sekarang diulang sekarang gitu ya, mungkin kita masih bisa untuk keluhan sakit apa tinggal search aja kan gitu. Di Google mungkin hasilnya segera datang gitu ya. Tapi kalau zaman dulu sangat susah. Nah, alhamdulillah tahun 2006 juga bukan eranya e-book ya. Jadi saya cuma punya buku satu panduan dari tempat saya belajar. Kalau buku-buku lain harus beli dan mesti bahasa Inggris. Dan bersyukurlah teman-teman sekarang belajar ilmu pengobatan tradisional ini di era sekarang, informasi sangat banyak, bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari e-book gitu ya. Kelas-kelas Zoom, Instagram aja ada edukasinya. Jadi sangat mudah untuk mengakses ya. Nah, setelah kita belajar kembali, pada akhirnya memang kita perlu melihat ternyata memang teori akupunktur dengan teori praktek itu kadangkala perlu penyesuaian yang harus dibiasakan. Nah, baik, ketika seperti di gambar ini ada seorang dokter praktisi pengobatan tradisional ya, sedang memeriksa pasien ya. Kalau pasien datang ke tempat seorang praktisi pengobatan, apa yang akan ditanyakan oleh sang pengobat? Pasti keluhannya apa kan? Nah, kadang-kala kita ingin bahwa pasien datang dengan keluhan yang jelas kan gitu ya. Biasanya seorang klien akan memiliki sebuah keluhan utama. Nah, keluhan utamanya apa? Kalau kayak tadi kasus saya yang pertama adalah kakinya ngetok kan gitu. Oke, saat itu saya nggak tahu kaki ngetok itu apa yang bermasalah kan gitu ya. Saat itu yang saya pikir cuman wah ini lokasi keluhannya di kaki kan. Titik kaki yang saya hafal ada San Jinjiao, ada Yin Ling Chuan gitu bisa ditusuk nih kan gitu.
Itu pikiran muda saya kan saat itu. Nah, akan tetapi sebenarnya kita seorang pengobat tradisional yang baik dan benar tidak selalu berfokus pada keluhan utama. Keluhan utama itu hanya untuk memahami lokasi yang menjadi keluhannya itu apa. Kita juga perlu memperhatikan yang namanya keluhan penyerta kan gitu. Contoh, ada orang yang datang tadi kakinya ngetok-ngetok gitu ya. Keluhan penyertanya adalah badan sering terasa berat, nafsu makan kadang turun gitu ya. Atau kalau sukanya nafsu makan kalau makanan yang berlemak, misalkan sop kaki kambing atau mungkin gulai gitu ya. Nah ini mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak apa keterangan informasi tentang kondisi klien yang sebenarnya. Nah kemudian yang kita lakukan setelah kita memiliki dugaan tersebut ya kita bisa melakukan yang namanya pengecekan atau pemeriksaan kan gitu ya. Sebetulnya sejak kita pertama kali bertemu dengan klien itu kita sudah harus mengambil gambaran kira-kira kliennya ini seperti apa, kondisi energinya bagaimana gitu ya. Ini energi itu maksudnya semangat hidupnya gitu ya. Nah, itu udah bagaimana dan kira-kira keluhannya sekitar apa kan gitu. Dan kalau nanti dia mengeluhkan suatu penyakit, nanti kira-kira dia itu yang kita perlu konfirmasi itu apa ya kliennya. Jadi seorang penyehat tradisional perlu menentukan sindrom yang mendasari keluhan daripada klien kan gitu. Nah, kenapa kok harus sindrom gitu ya? Ya, karena kita harus menentukan ini penyakit lokasinya di mana, di tubuh bagian penyakitnya sedalam apa, penyebabnya itu eksternal atau internal, pola hidup atau kejiwaan mungkin kan gitu ya. Ini kita perlu tentukan terlebih dahulu untuk menentukan jenis terapinya, kemudian juga menentukan apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi keluhan tersebut. Yang kedua, yang perlu kita lakukan setelah kita memahami sindrom, maka kita mensolusikan sindrom yang dialami oleh klien dengan terapi yang sesuai dengan kondisi klien. Jangan karena di rumah ada stok herbal Sambiloto ya, kemarin kan sempat viral, ada orang batuknya itu dahaknya sangat-sangat cair, encer, bening gitu ya. Oh, kalau gitu ini aja dikasih Sambiloto aja ya gitu ya. Karena saya tahu Sambiloto bagus untuk batuk, misalnya seperti itu. Nah, di sini tentunya kita sekali sudah pintar-pintar belajar sindromnya, ternyata kita tidak paham sifat daripada modalitas terapi yang kita terapkan. Kondisi penyakitnya itu mengalami apa yang disebut dingin kalau di pengobatan tradisional Tiongkok ya. Kemudian tapi kita beri juga herbal yang sifatnya dingin. Apakah bisa sembuh? Ya, kembali lagi kalau secara soal sembuh tidak sembuh, itu semua kembali pada Sang Pencipta, karena yang pencipta yang memberikan kesembuhan dan menurunkan penyakit. Jadi kalau secara teoritis itu memang tidak pada tempatnya. Dan bagi kasus-kasus tertentu, orang-orang yang sudah sangat-sangat ekstrim kondisi dinginnya, ini bisa membahayakan atau memperparah kondisi yang dialami oleh klien. Gitu. Ada yang pernah punya pengalaman soal ini? Oke, baik. Ini sama host nggak bisa unmute semua ya, berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan ada sesi yang bisa diperbolehkan untuk unmute sendiri. Baik, sekarang tadi kita punya kebutuhan untuk menentukan sindrom yang mendasari sebuah penyakit. Nah, caranya bagaimana? Ya, yang pertama kita harus memahami dulu sistem tubuh daripada klien ini gangguannya di mana gitu. Mungkin nggak kalau ada orang batuk terus kita langsung berprasangka bahwa ini penyakitnya kayaknya di kandung kemih deh gitu. Mungkin nggak? Pastinya kalau ada orang batuk kita akan berpikir bahwa penyebabnya atau lokasi sakitnya ada di paru-paru kan gitu. Mungkin nggak kita berpikir bahwa ketika orang mengalami yang namanya buang air kecil
anyang-anyangan gitu, terus kita berpikir wah ini berarti yang bermasalah adalah usus besarnya gitu. Ya, kalau secara anatomis sangat mungkin. Karena bisa jadi nanti jalurnya ada yang tertekan atau yang lainnya. Tapi secara sistemik mungkin tidak langsung ke sana. Kita harus melihat dulu penyebabnya. Ini pasti ada di kandung kemih, tapi penyebabnya akar kandung kemihnya error itu di mana. Nah, ini kita harus memahami dulu yang namanya sistem tubuh kita. Di sini kalau di pengobatan tradisional Tiongkok ada yang namanya bagian tubuh eksterior atau bagian tubuh yang luar, ada bagian tubuh interior atau bagian dalam. Ini eksterior ini seperti apa contohnya? Contohnya ya kalau eksterior selain daripada organ-organ dalam, baik itu di pembuluh darah, baik itu di kulit, di otot, nah itu masuknya eksterior kan gitu ya. Penyakitnya biasanya karena faktor angin dan bisa berkombinasi antara dingin maupun panas gitu. Misalkan kehujanan kemudian meriang badannya pegel-pegel bisa. Misalkan terlalu lelah bekerja di luar, cuaca lagi panas, kemudian kita sampai rumah badannya agak-agak demam gitu ya, tapi nggak suka angin. Nah, jadi kalau kena kipas angin rasanya tubuh makin nggak enak, ini berarti penyakitnya masih di eksterior kan gitu. Atau habis kangenan pegel-pegel aja, sedikit batuk, gitu ya masih bisa berkeringat. Nah itu juga bisa karena faktor daripada penyakit luar. Kemudian ini di meridian atau di organ. Nah ini penyakit semakin dalam semakin parah. Kalau di meridian saja ya penanganannya ya cukup untuk meridian. Kita bisa lakukan titik-titik yang sifatnya melancarkan meridian saja. Kalau di organ kita perlu treatment, ini organnya masuk ke kondisi yang berlebih atau kekurangan kan gitu. Nah, kemudian masuk juga apakah ini ada permasalahan dengan cairan tubuh kan gitu ya. Ketika kita melihat kulitnya kok kering gitu ya, kita bisa juga mempertanyakan ini sebetulnya memang orang yang nggak suka minum atau memang permasalahannya daripada sistem paru-parunya sudah bermasalah kan gitu. Nah, ini kita bisa menanyakan kan gitu ya. Itu. Kemudian juga dari energinya. Nah, ini energinya, Qi-nya ya, Qi. Qi-nya ini kok kayaknya orang ini kok lemes banget gitu ya. Yang pertama memang kurang makan atau memang nggak mau makan karena tidak lapar atau memang sebetulnya lapar tapi kalau makan jadi nggak enak. Nah, ini juga kita perlu perhatikan juga kan gitu. Kenapa orang lemes? Jangan orang lemes langsung dibilang, wah ini darah rendah kan gitu ya. Tentunya berbeda. Ada juga ada orang yang sebetulnya kelihatannya lemas, tapi sebetulnya tidak lemas. Cuman tubuhnya terasa berat. Jadi walaupun tenaganya masih ada, dia jadi malas gerakan juga bisa. Kemudian apakah ada kelainan di faktor nutrisi nih? Misalkan dari makanan tidak mencukupi, darah kurang gitu misalkan, atau makanannya terlalu sifatnya panas semua, tubuh kurang pendinginan, atau makanannya sifatnya dingin semua, tubuh kehabisan energi yang, nah, ini juga bisa juga. Nah kemudian darah nih, darah cukup apa enggak? Kalau darahnya enggak cukup, kadang-kadang di perempuan muncul masalah seperti tidak menstruasi atau lama menstruasinya atau cuma sedikit banget menstruasinya. Bisa juga nanti kalau bagi yang kurang darah ini tubuhnya sering terasa dingin, ini juga bisa karena darah selain menutrisi juga sifatnya menghangatkan tubuh. Kemudian nanti kalau darahnya kurang juga bisa bikin mata pandangan kabur kan gitu. Tapi bukan berarti pandangan kabur selalu karena kurang darah kan gitu. Nah, bisa juga nanti kalau darahnya kurang yang kita lihat manifestasinya wajahnya pucat. Pucat pun ada dua tahap, ada pucat yang pucat cerah putih gitu ya, atau yang pucat warnanya gelap. Nah, ini kalau yang darah kecenderungannya lebih ke gelap kan gitu. Nah, kemudian Weiqi itu adalah biasanya di 4 tahapan ya. Kalau kemarin ada yang sempat beli bukunya Profesor Sim Kiji tentang Wenbing ya, tentang
sindrom panas. Ini Wei Qi ini adalah salah satu bagian daripada 4 tahapan tubuh kita yang mana dia paling luar. Jadi paling luar permukaan kulit, dia mengatur kulit. Kemudian misalkan ada patogen kayak angin gitu ya, dia mengatur kulit supaya anginnya nggak masuk gitu. Tapi kalau anginnya terus masuk lama-lama ya Wei Qi-nya lemah, tidak bisa mengatur pori-pori juga kan gitu. Nah, Wei Qi ini nanti kalau misalkan bermasalah dengan Wei Qi-nya pasti kita akan berkaitan sama paru-paru karena paru-paru menguasai Wei Qi. Kemudian Qing. Nah, Qing. Qing ini bisa dibilang juga esensi ya, esensi. Tenang aja nanti kita akan bahas lebih detail di salah satu sesi. Tapi Qing ini adalah sebuah esensi yang kita dapat yang pertama dari yang lahir ya, bawaan lahir, kemudian Qi yang kita dapat dari makanan juga, atau yang setelah lahir kan gitu. Atau yang kita keluarkan ya, ini kalau laki-laki ini sering, mohon maaf ya, ini apa, sudah menikah ya, berhubungan suami istri. Nah ini kalau berlebihan ini Qing-nya bisa juga terluka. Nah, gitu. Kemudian Shen ini pikiran ini bisa terganggu. Kalau lihat ada orang tiba-tiba kayak nggak sedikit kurang normal pemikirannya, kita bisa lihat juga apakah dia pertama biasanya bisa karena sennya itu kurang ternutrisi oleh darahnya, bisa juga sennya itu terganggu oleh api daripada organ-organ yang terkait sama dia, misalkan liver, kemudian atau lambung, atau jantung juga bisa. Nanti kita paham dulu baru kita bisa membedakan kan gitu. Kalau kita nggak bisa membedakan, nanti kejadiannya kayak beberapa keluhan klien saya. Mbak, saya kok tempat lain kok datang-datang, keluhannya apa Bu? Saya insomnia Mbak, gitu. Kemudian, oh iya Bu, silakan langsung masuk ke ruangan terapi gitu. Dia bingung, oh cepat juga ya pelayanan akupunktur di salah satu tempat layanan akupunktur ini ya. Tapi ketika dia nggak tidurnya enak, tapi tetap nggak bisa insomnia tidak tersolusikan lagi, dia boleh berpikir ulang kenapa. Nah ternyata memang tidak bisa dia langsung insomnia langsung dipikir insomnia itu pasti karena livernya ekses atau sistemnya kelebihan, yang nggak bisa seperti itu. Kadang memang orang nggak bisa masuk ke tidur itu karena kekurangan unsur yin juga bisa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memahami karakteristik keluhan yang dialami oleh klien. Nah, jadi ada lokasi sistem tubuh yang terganggu, ada karakteristiknya. Ini apakah lebih mendekati panas, mendekati dingin ya. Dingin ini sifatnya membuat statis ya. Kalau panas ini sifatnya ya sebagaimana api ya, bikin kita terbakar, panas, biasanya peradangan. Walaupun tidak semua peradangan itu karena faktor panas ya, tapi rata-rata yang muncul manifestasinya adalah peradangan gitu. Kemudian ekses ini berarti ada sesuatu yang sifatnya memang berlebih, kelebihan panas, kelebihan dingin, kelebihan lembab, gitu ya. Kemudian juga bisa karena defisien, kurang panas, kurang dingin, kurang lembab. Nah, jadi kalau kurang lembab kayaknya kering, padahal kekeringannya normal, cuma kurang lembab. Kurang panas kayaknya dingin, tapi sebetulnya bukan dingin, tapi kurang panas saja. Nah ini kita harus memahami. Kalau kita salah memahami, terapinya juga nanti salah. Nah kemudian aspek yin atau yang bermasalah. Nah ini ada orang yang baru bisa belajar teorinya, apalnya akupunktur meridian yin saja, meridian jantung, meridian limpa, meridian ginjal gitu, karena pikirnya wah ini organ-organ penting harus dihafalkan. Dia nggak hafal organ-organ yang sifatnya yang. Wah ini terapi nanti bisa jadi tidak seimbang karena terapinya banyak di meridian yin saja. Ada orang yang kadang belajarnya meridian yang saja, misalkan lambung, karena dia lihat kok semua penyakit banyak titiknya yang di meridian lambung ya. Nah, dia nggak bisa ngobati penyakit yang nanti defisien yin kan gitu.
Nah, untuk bisa memberikan solusi yang tepat nanti teman-teman harapannya setelah kuliah ini bisa memahami hubungan antara titik akupunktur yang digunakan dengan area atau segmen tubuh kita, lapisan tubuh mana dan organ yang terkait kan gini ya. Terus gimana sih caranya biar bisa paham seperti itu? Nah, dari awal pertanyaan dokter-dokter atau ahli medis konvensional di masa lalu ya. Kalau sekarang mungkin semua sudah ada informasinya. Kalau di masa lalu itu dulu berpikir mana mungkin sih ngobatin usus besar kok ditusuknya di otot kan gitu ya. Karena semua akupunktur penusukannya ada di area otot kan gitu ya. Kemudian gimana ngobatin masalah lambung kok ototnya yang diutik-utikan gitu ya. Itu karena kita memanfaatkan yang namanya titik akupunktur yang mana tersambung dengan meridian. Dan meridian ini menembus ke dalam tubuh kita terhubung dengan organ-organ dalam dan jaringan-jaringan yang lain. Nah, jadi kita ini harus paham ke sana kan gitu. Kemudian juga harus memahami areanya yang dia efeknya kemana. Karena nanti ada yang areanya lokal, sifatnya sekitar titiknya saja, atau area yang sifatnya distal, jadi agak jauh, misalkan dari tusuknya di tangan, di titik hegu ya, terkenal sekali, buat mempengaruhi atau memanipulasi orang yang terkena sakit kepala. Loh, kok kepalanya yang sakit, nggak dipijitin kepalanya malah ditusuk di tangan gitu. Atau ke sifatnya yang organ kan gitu. Nah, kemudian setelah kita paham titik akupunkturnya, kita juga harus memahami metode penjaruman dan manipulasi yang tepat untuk masing-masing titik sesuai kondisi klien. Nah, biasanya metodian ya. Ada beberapa penyebabnya karena kadang-kadang kita berpikir bahwa udahlah tubuh kita udah pintar gitu ya. Tusuk aja nanti dia sembuh sendiri kan gitu. Ada yang masih harus menggunakan metode penjaruman kan gitu. Nah, kalau dari pengalaman klinis saya pribadi, itu ya pada dasarnya penjaruman itu bisa sangat-sangat bermanfaat saat memang orang itu benar-benar membutuhkan gitu ya. Jadi saran saya tetap lakukanlah sebaik mungkin untuk memberikan metode terapi yang sesuai kan gitu. Nah, kalau bingung di akupunktur ini saya selalu bilang ke siapapun yang belajar bersama saya gitu ya. Udah kalau namanya akupunktur itu baca, selesaikan, ulangi kan gitu. Jadi kita belajar satu bagian tentang yin yang mungkin tentang pusing. Wah, banyak ya. Tenang aja, lanjutannya lebih banyak lagi kan gitu ya. Nah, kalau udah pusing dulu di basic nanti dia susah untuk memahami pembelajaran berikutnya. Mendingan lanjut dulu sampai selesai, ulangi lagi, maka akan didapatkan pemahaman yang jauh lebih baik kan gitu. Nah, tubuh sehat sama dengan seimbang. Nah, ini tubuh kita organnya banyak, ada otot, ada sistem kardiovaskular, ada sistem organ dalam, ada sistem kelenjar gitu ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang pengobatan tradisional Tiongkok, maka kita memahami konsep yin dan yang seimbang di dalam tubuh gitu ya. Yani yin dan yang ini merupakan simbol yang mendasari atau mungkin simbol yang terkait dengan agama Tao ya kan gitu. Nah, akan tetapi di dalam pengobatan Tiongkok modern ya, kita yang diambil adalah sifat daripada yin dan yang-nya. Kalau soal pembelajaran agamanya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang akupunkturnya tradisional dan sangat erat sama ajaran Tao kan gitu. Kalau di pengobatan rumah sakit di Cina gitu ya sudah nggak mikirin konsep kosmologinya atau lainnya udah nggak dipakai. Yang dipakai adalah pengenalan fenomena yang terjadi pada organ daripada klien kan gitu. Jadi ini simbolnya ini mewakili konsepnya, tapi soal pembelajaran agamanya silahkan difilter sesuai dengan kaidah yang berlaku di agama kita saja. Kemudian selain daripada yin yang, nah ini ada pusing ya. Oh ini maaf. Oke. Tubuh kita ini kan organ dalamnya ini kan sebenarnya cuma ada di torso ya. Nah di torso kita ini atau di batang tubuh kita ya.
ini sebetulnya dibagi lagi jadi 3 bagian, yaitu bagian atas ya dari leher hingga diafragma, kemudian di perut, di diafragma sampai dengan pusar, kemudian pusar sampai ke bagian genitalia. Nah, ini pembagian organ tubuh tengah, atas dan bawah kan gitu. Kalau terlalu lembab di atas ya jadinya sering pilek, sering kepalanya berat kan gitu ya. Kalau kering di atas juga kadang pusing, mata berkabur gitu. Jadi semuanya harus dalam kondisi seimbang. Tengahnya terlalu lembab gimana? Ya mungkin nanti jatuhnya bisa fatty liver, bisa kandung apa? Batu empedu gitu. Bisa perutnya begah kan gitu. Ada banyak. Nah, kalau di bawah bisa apa ya? Bisa batu ginjal, bisa macam-macam. Jadi kita juga membagi itu supaya kita paham, oh ini keluhannya di area tubuh bagian atas atau tengah atau bawah. Dan nanti kalau belajar model diagnosa berdasarkan Sanjiao, ini juga akan kita melihat faktor lokasi menentukan penyebaran penyakit kan gitu ya. Jadi misalkan yang terserang paru-paru bisa mempengaruhi menularkan panasnya ke jantung karena lokasinya memang dekat kan gitu. Dari liver mengganggu ke lambung gitu, lokasinya memang dekat. Nah, jadi kita juga harus tetap belajar anatomi ya. Nah, kemudian teori yang terkenal lagi dari pembelajaran tradisional Tiongkok adalah teori 5 unsur ini. Nah, 5 unsurnya ini berperan apa enggak, siklusnya sehat apa enggak, hubungan antar organnya di dalam tubuh ini sehat apa enggak, panas gitu. Atau kita makan maunya dingin terus tubuh kita kebanyakan dingin. Tinggal yang terganggu mana? Karena rata-rata dingin masuknya lewat makanan dingin, minuman dingin kan lewat mulut kita ya, otomatis lambung kita yang kekurangan panas gitu. Kalau dinginnya karena lantai rumah dingin, berarti nanti organ paling bawah yang kena kan. Kalau dinginnya di area atas kena AC ya seringnya sering batuk gitu. Nah, ini lokasi menentukan, kalau dulu saya kuliah posisi menentukan prestasi ya. Ini lokasi menentukan indikasi. Baik, seperti itu. Nah, terus alat kita dalam menentukan berbagai macam ketidakseimbangan pada tubuh kita ini, yang pertama adalah yang sering dipelajari kalau ada kelas-kelas diagnosa ya, entah itu diagnosa lidah, diagnosa nadi, diagnosa wajah gitu ya. Nah, itu sebenarnya masuk kepada yang namanya diagnostik pilar atau pilar diagnosa atau metode diagnosa. Nah, ini terkenal juga yang namanya 4 cara pemeriksaan. Ada penglihatan, bisa mencium dan membau, mendengar dan mencium, mohon maaf ya. Kemudian dengan palpasi dan dengan wawancara. Nah, itu nanti baru belajar diferensiasi tentang melihatnya saja, ini udah bisa dapat informasi banyak kan gitu ya. Hanya dengan melihat wajah saja kita bisa memahami bahwa oh, orang ini punya kekurangan di faktor nutrisi kan gitu. Oh, orang ini sudah mengalami kekurangan di faktor udara yang cukup. Dan memang nanti sudah ada waktunya, orang ini sudah overwork, ini sudah waktunya pensiun. Nah, itu bisa dilihat di wajah juga. Itu baru wajah. Nanti kalau dilihat dari tubuhnya, kita bisa menentukan bahwa oh, seorang mengalami tubuh yang konstitusinya itu yang defisien atau yang ekses. Atau ini yin defisien atau yin ekses. Nanti bisa juga. Jadi diagnosa itu sangat luas sekali dan tidak semuanya dipakai untuk satu klien. Nah, ini yang bikin kita kadang-kadang sulit untuk belajar ya. Karena yang dipelajari banyak, tapi kalau ketemu klien biasanya nggak selalu muncul gitu ya. Dan ini bikin kita lupa gitu ya. Kita lupa ini gimana gitu. Udah belajar jago-jago baca nadi, pas ketemu klien yang nadinya tersembunyi ya sudah hilang dah itu ilmunya nadi kan gitu. Jago-jago belajar lidah gitu ya, ternyata orangnya keluhannya bukan di organ dalam, dia bingung kita. Nah, ini
kita kalau nggak hafal keseluruhannya agak berbahaya. Nah, kemudian jangan buru-buru menyimpulkan sebuah sindrom karena kita misalkan lihat lidahnya langsung menyimpulkan sesuatu masalahnya ini. Nah, padahal baru lihat lidah saja gitu ya. Sekarang kan banyak yang suka nyetor lidah gitu ya, nyetor lidah terus tiba-tiba dianalisa penyakitnya kan gitu ya. Ini kalau penyakitnya itu memang organ dalam dan udah lama mungkin bisa terlihat. Kalau belum ya sulit kan gitu. Kemudian baru belajar nadi gitu ya. Wah, nadinya ini di atas tok. Nah, berarti ini tubuh bagian luar. Ternyata sebenarnya tuh orangnya mengalami yang namanya defisiensi yin parah, jadi kronis. Jadi nadinya mengambang ke permukaan. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi nanti kalau belajar usahakan belajar untuk secara menyeluruh supaya menyimpulkannya juga secara menyeluruh kan gitu. Nah, ini banyak yang udah belajar kayaknya diagnosa nadi ya. Ini ada beberapa nih saya kenal kan ini pasti udah pernah belajar nadi gitu ya. Ada belajar lidah juga pasti sudah pernah. Nah, tapi kembali lagi itu nanti kita kalau kita belajar nadi dan lidah saja, kelemahannya nanti adalah kita nggak bisa menjelaskan ini perjalanan penyakitnya awalnya dari mana. Itu akan kesulitan nanti. Nah, kemudian setelah kita belajar diagnostik pilar, ada juga yang namanya diagnostik model ya. Diagnostik model ini adalah berisi tentang catatan-catatan daripada dokter-dokter pengobatan tradisional Tiongkok dari zaman dulu ya. Karena ini kan sudah pengobatan yang lama ya. Katanya 2000 tahun sebelum Masehi gitu. 3000 tahun atau 2000 tahun sebelum Masehi. Walaupun Huang Tinejing itu munculnya pas lagi masa peperangan ya sekitar 500 sampai 200 tahun sebelum Masehi. Dan ini secara berkelanjutan sampai sekarang ini masih tetap diteliti, dilakukan pencatatan-pencatatan ya. Contohnya nih kalau yang saya masih ingat sekali terkenal ya. Kalau diabetes itu kan sering disamakan dengan sindrom Sjögren kan gitu ya. Jadi kalau modern diabetes ini karena kelemahan limpa kan gitu. Nah, seperti itu. Kenapa ya? Karena makanannya berbeda, kondisinya berbeda, kemudian juga budayanya berbeda juga, sehingga menyebabkan sindrom yang berbeda juga. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sering nih ada yang bilang nih, wah akupunktur itu pengobatan yang sudah berusia 5.000 tahun, berarti apa yang kita pelajari itu sudah ada lengkap dari 5.000 tahun yang lalu itu salah juga. Karena secara historis memang terus berkembang. Bahkan sampai beberapa tahun-tahun 1900-an pun tetap ada penemuan-penemuan baru di bidang pengobatan tradisional Tiongkok gitu ya. Bagi yang suka belajar tenang aja karena akan ada banyak hal untuk dipelajari kan gitu. Nah, kemudian nanti ada yang namanya 8 dasar diagnosis. Ini kalau muridnya siapa? Muridnya Dr. Lerido mungkin kenalnya Bagang ya. Ini yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik daripada si penyakit yang masuk ke kategori luar dalam, yin yang, kemudian panas dingin atau ekses defisiensi. Nah, kemudian kalau yang etiologi itu nanti kita akan belajar tentang perjalanan penyakitnya dari mana. Kalau Changfu juga lebih ke sifat gangguan patologisnya terhadap organ nanti apa kan gitu. Dan kemudian kayak 4 tahapan, 6 meridian ini sebuah konsep yang diajarkan oleh di kitab Sang Hanglun ya. Ini biasanya menunjukkan hubungan alam dengan manusia di mana saat diajarkannya itu manusia rata-rata sakit karena kedinginan atau kepanasan saja dari luar kan gitu ya. Dari luar muncul, jadi nggak ada penyakit menular pada masa itu gitu ya, nggak ada. Jadi orang sakit karena sesuatu hubungan sama luar, kemudian tubuhnya merespon lingkungannya.
Nah, ketika muncul 4 tahapan atau yang di kitab Benbing itu, yang di mana di situ meyakini bahwa penyakit juga bisa menular melalui lapisan mukosa tubuh, ya. Nah, ini awal-awalnya juga tidak disetujui kan gitu ya, tidak disetujui karena kan nggak bisa, mana mungkin ada seperti itu kan di Shanghai udah dijelasin kan gitu ya. Ya, tapi ternyata kenyataannya memang ada gitu ya. Memang mukosa tubuh itu bisa jadi penularan, contohnya mata kita bisa, virus flu bisa menular lewat mata, lewat rongga hidung, lewat mulut juga bisa kan gitu. Nah, jadi kalau ada yang berdebat di awal itu biasanya kita cuma kurang belajar saja kan gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir satu teori yang udah mapan selamanya. Kadang-kadang mungkin juga akan akan terganti oleh penemuan-penemuan baru kan gitu. Ya. Kemudian ini Sancio sama aja, sama seperti 4 tahapan, bedanya dia berdasarkan konsep pembagian tubuh tersebut kan gitu. Oke, untuk materi sesi pertama itu ada yang ingin tanyakan mungkin, atau saya menjelaskannya terlalu cepat, bisa share di forum, silakan Pak Juni. Oh ya, mohon maaf, ini ada satu slide lagi ternyata. Nah, cara menguasai ilmu diagnosa TCM ini gimana ya? Yang pertama pastinya nih ya, memahami dasar-dasar ilmu daripada pengobatan tradisional Tiongkok ya. Nggak lucu kalau kita misalkan nanti lihat lidahnya, lihat lidah. Oh, ini lidahnya serabutnya kekuningan, artinya ada panas. Nah, emang kalau panas apa itu panas? Nah, ini dipelajarinya di ilmu dasar. Atau misalkan ada titmak, limpahnya lemah. Nah, kok limpah lemah terus gimana dong? Emang kok limpah lemah apa yang terjadi kan gitu ya? Atau nanti kalau lihat kemudian lidahnya kok gemuk gitu ya. Emang kalau gemuk terus lembab itu apa? Lembab itu dari mana? Nah, kita nggak bisa jelasin, cuman bisa ngomong-ngomong, oh itu lembab, ini lembab, oh ini kering, ini panas, tapi kita nggak bisa jelaskan panas itu seperti apa. Nah, ini karena kita kurang dasar-dasar daripada ilmu TCM itu sendiri. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau habis dapat ilmu tentang katakanlah nanti hari ini yin yang gitu ya, yang minimal kita akan paham, oh berarti kalau saya banyak minum air yang terlalu panas atau kebiasaan makan makanan berkuah dalam kondisi panas, berarti saya memasukkan yang berlebih ke tubuh kita kan gitu. Atau oh saya kalau makan makanan yang pedas-pedas terus, berarti nanti saya itu akan melebihkan membuat tubuh saya panas dan kemudian membuat paru-paru saya kemudian lebih terlalu ekses. Nah, kita bisa pelajari itu, kita melihat, atau kalau nanti dalam belajar lidah gitu ya minimal lihatlah lidah daripada orang-orang di rumah, teman-teman semua, atau di daripada teman-teman semuanya, dilihat lidahnya, belajar dari kenyataannya memang lidah itu seperti apa. Nah, karena apa kok ini penting? Karena saya pribadi kadang-kadang kalau lagi nggak mood, ada kan suka datang-datang atau kita lagi ingin istirahat, tapi ada yang tiba-tiba ingin diperiksa gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau selaput lidahnya itu putih ya, lidah pucat tuh bisa jadi kelihatan merah. Gitu. Kenapa? Karena manusia sifatnya membandingkan kan gitu. Ketika kita melihat sesuatu yang lebih putih, maka yang sedikit tidak putih jadi kayaknya itu warnanya itu seperti itu. Padahal sebenarnya enggak, itu masih pucat tapi kelihatan merah. Karena apa? Lidahnya putih banget, selaputnya putih sekali. Nah, ini kita harus banyak-banyak melihat dan mengkonfirmasi. Jadi jangan pernah lihat lidah langsung, oh seperti ini ya, berarti kamu gini-gini. Padahal kita belum mengkonfirmasi. Ya, kok di klinik saya lebih banyak tanya ketimbang menebak ya kan gitu. Kemudian memperhatikan hal-hal detail. Nah, tadi ini yang kita bahas sedikit. Jadi soal detail ya, misalkan contohnya ada orang yang mengeluh menstruasi nggak lancar. Awalnya gimana? Oh, awalnya saya itu keguguran tapi darahnya banyak banget pendarahan. Nah, kita pikir udah berapa tahun yang lalu? 2 tahun gitu. Oh, udah lama, paling udah nggak ngefek. Nah, itu belum tentu gitu. Kita harus perhitungkan. Kita harus tanya setelah mengalami hal itu jadi sering kedinginan apa enggak,
Jadi sering sulit tidur apa enggak. Nah, ternyata kalau memang walaupun udah 2 tahun jadinya pendarahan, itu masih berdampak pada kesehatan kita di masa sekarang. Nah, ini kita juga harus benar-benar memberikan perhatian pada hal-hal detail. Kemudian membangun dasar berpikir yang baik gitu. Jadi kalau nebak ya jangan meleset-meleset banget ya. Ya tadi yang sempat saya analogikan ada orang batuk tiba-tiba yang dipikirin oh ini panas di kandung kemih kan kejauhan. Atau nanti ada orang punya masalah dengan apa namanya orang dengan masalah menstruasi karena kita lihat orangnya suka makan pedas berarti paru-parunya yang bermasalah karena pedas itu merupakan rasa afinitasnya ke paru-paru. Nah, ini juga masalahnya terlalu jauh. Nah, itu karena dasar berpikirnya belum terbentuk. Baik, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan Pak Juni, monggo dibuka. Ya, jadi selain memahami TCM juga aktif dalam pembelajaran, termasuk bertanya, gitu ya, Dek ya. Monggo Pak, siapa Pak Kontopono atau siapa yang ingin sharing tentang diagnosa. Ini menjadi pembeda ya, pembeda antara istilahnya itu terapis sama tukang. Ini saya ingat dulu nasihat para senior ya. Kalau tukang itu ada tukang tusuk, tukang pijet, tukang apa ya, tukang apa gitu ya. Nah, ini kalau terapis itu ini menterapi apa? Maka harus diawali dengan diagnosa. Dan kunci menterapi adalah diagnosa, diagnosa, dan diagnosa. Maka penting sekali diagnosa ini. Ada dulu istilah 4 cara pemeriksaan juga ya. Setelah memahami TCM, kalau menggunakan tradisional Chinese medicine, Wang, Wen, Wen, Ce ya, apa bahasa Cinanya. Wang itu ya inspeksi ya, pemeriksaan, melihat wajah, melihat tangan, melihat banyak hal kelihatan ya. Dan itu diagnosa yang paling sering digunakan adalah melihat itu lidah. Nah, lidah itu kan seperti sini ya. Bentuknya seperti ditempelkan di dada. Kapan-kapan nanti kita praktek ya. Atau ini praktek online melihat lidah bisa juga ya, Mas Rio ya. Jadi ya melihat yang paling digunakan dan itu resmi di beberapa jurnal juga dan juga di rumah sakit di Chinese ya, itu menggunakan diagnosa lidah. Baik itu warnanya, ketebalannya, selaputnya dan sebagainya. Yang lainnya ada beberapa yang lainnya ya. Kalau psikologis banyak aspek ketika yang tentang wang itu inspeksi melihat ya. Dan yang kedua adalah wen itu membau dan mendengarkan. Kalau batuk jelas batuknya mengi atau asma atau batuk itu karena batuk ada 3 hal ya kalau menurut TCM, menurut kitab TCM ya. Ya batuk biasa, batuk asma, atau memang batuk yang parah ya, yang ada mohon maaf penanah di paru, itu memang lain suaranya ya. Wen anamnesa wawancara ya. Nah itu ditambah dengan perabaan palpasi baik jari maupun beberapa yang lainnya, Cun Guance. Nah nanti kita praktek ya. Minimal 4 cara pemeriksaan itu. Ini sedikit menambahi dan memancing biar aktif gitu Mas Rio. Oh, ini ada yang raise hand Galaxy 7. Namanya siapa nih Galaxy 7? Monggo di unmute. Ini ask to unmute, silahkan di unmute. Atau Pak Gondo ada yang mau pertanyaan dulu memancing sebelum dilanjutkan? Ya, terima kasih. Itu diagnosa awal mata lidah itu saya kira untuk lebih diperdalam gitu. Soalnya pasien-pasien ini yang datang menanyakan saya itu gejalanya ini. Nah, perlu kita bisa menyentuhkan untuk melakukan tindakan dengan lewat lidah tadi. Terima kasih. Oke, ini saran. Nanti kita praktek Pak Gondomona ya. Kalau online seperti ini kita saling ngeceknya kan susah ya. Ketika pas ketemu nanti kita praktek
lidah apakah warnanya seperti apa, ya merah, putih, tebalnya, selaputnya, dan kemudian ini gangguannya di sisi mana atau patogennya apa dan sebagainya gitu ya. Begitu yang masukan. Ada yang pertanyaan mungkin tentang diagnosa, monggo. Yang lainnya silahkan open mic. Monggo kalau ada yang mau nanya harapan atau Atau malah mengkonfirmasi. harapan yang diinginkan atau yang belum dong seperti apa? Ada, monggo. Oke. Oke, Bu Sarjianti, di unmute bisa nggak Bu? Diklik, coba diklik unmute, diklik unmute. Kayaknya nggak ada Pak. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Oke. Pak. Oh ya, Oke, gimana? silakan. Ya, Silakan Bu Nunun. Bu Nunun. Ya. Ya, monggo Bu Nunun. Ini Pak, saya ini baru pertama kali ikut ya, dan tertarik untuk pembelajaran di TCM dan lain-lain. Itu akankah bisa itu ke depannya? Ini pertama kali. Akankah bisa Iya, memahami, bukan- mengikuti Iya, atau? memahami, mengikuti. Saya bukan praktisi. Oh, oke. Baik. Gimana Mas Rio? Apakah ada istilah terlambat bisa mengikuti? Iya. Gitu seperti Pak itu. Rio. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu sih sebetulnya gimana ya? Kalau bisa apa enggak itu kembali lagi. Kan kita Iya. ini kan tujuannya kalau ditanyain bisa apa enggak itu kan bisa untuk praktek kan ya maksudnya. Iya. Nah, konsepnya adalah begini. Kalau ketika kita praktek, ini kan kita istilahnya menjajal kedikdayaan kita di mohon maaf ini kok bahasa teman saya kedikdayaan. Jadi konsepnya gini, jenengan belajar ilmu pengobatan. Gitu ya, katanya pengobatan ya. Pengobatan, tapi ketika kita ketemu klien, kita ini ternyata baru sadar bahwa kita banyak yang tidak tahu. Contoh. Bapak. Bapaknya dicari itu. Oke, baik. Nah, misalkan kita baru setelah ketemu klien baru memahami, tidak paham hubungan antar otot dengan kayak saya pribadi tadi ya. Habis lulus tuh oke, habis itu kemudian datang dapat pasiennya ngetok-ngetok kan gitu. Oh ternyata saya tidak paham hubungan antara ngetok-ngetok dengan organ yang mana kan gitu ya. Karena kan seringkali kita konsep bayangan kita, oh berarti 12 organ. Berarti aku tinggal ngurus nguatin organ ini atau sedasi organ ini gitu ya. Ternyata nanti kita dengan pembelajaran kita berkembang, mungkin 1 kali putaran ya, kita berkembang, oh ternyata kita bisa menghilangkan panas. Oh ternyata kita bisa menghilangkan lembab. Oh ternyata kita bisa membuang dingin gitu ya. Oh ternyata kita bisa meriliskan otot dan tendon gitu. Nah ini kita akan lupa nanti pas setelah kita belajar nih hari ini saya yang ajarin, mungkin minggu depan juga orang udah lupa kan gitu ya. Kenapa ya? Karena manusia gitu ya. Manusia memang manusiawi sekali pasti akan banyak lupanya. Nah, tapi kalau nanti di sini nih bagi siapapun yang rasanya serius kemudian nyatat gitu ya. Ya saya pernah kuliah online ini malah nggak boleh nyatat kayaknya kan gitu ya. Tapi kenyataannya itu kita ini nggak bisa menangkap semua dari yang dibicarakan ya, karena cara belajar kita berbeda-beda. Saya pribadi bukan orang yang cepat belajar kalau orangnya ngomong gitu ya. Jadi kalau ada namanya ikut pelatihan pasti kan kita ngelihat orang itu kan menghibur di depan gitu ya. Nah saya pribadi kadang-kadang nggak bisa nikmatin juga yang seperti itu karena saya bukan orang yang cepat mencerna pembelajaran dengan oral kan gitu ya, dengan lisan itu nggak bisa kan gitu. Nah jadi kalau ada yang nggak paham di sini itu anggap saja sebuah kewajaran saja.
gitu. Oke, baik Bu. Ya kewajaran saja. Nanti misalkan sudah jalan, oh ternyata saya nggak paham tentang hubungan daripada otot gitu ya, jadi cari jawabannya gitu. Itu Oke, otot tuh organ mana nih kalau ada masalah otot. Nah kita belajar lagi satu hal. Harapannya dengan kita terstimulir oleh kebutuhan, justru kita akan lebih ingat. Gitu. Kayak gergesi gitu, misalkan gergesi nanti gimana dong? Oh berarti gergesi rata-rata karena faktor angin. Ya udah kita kasih titik yang sifatnya membuang angin gitu. oke, Nah, baik. jadi nanti bertahap kita akan bertahap skill itu dibangun. Jadi enggak hari ini besok minggu depan dapat materi baru lagi rata-rata akan lupa juga hilang. Kalau tanyain yang ini kemarin sifatnya 4 apa aja gitu juga udah lupa. Rata-rata ada gitu. Oke, Itu baik Pak. ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu nggak usah terlalu dibebani. Yang penting adalah nanti kita memegang satu persatu. Kayak saya pribadi lidah gitu ya. Lidah tuh dipegang dulu sampai bisa lidah. Nah, kalau lidah udah nggak mikir ketemu klien, baru kita akan mendalami nadi. Nadi masih mikir nggak? Masih, rata-rata masih. Karena nadi sulit gitu ya. Sulitnya apa? Kita nggak ketemu nadi itu saat lagi belajar kan. Nah, Oke, sampai kita ngecek nadinya orang banyak, lama-lama kita baru bisa paham bahwa nadi yang seperti ini nih yang dibilang di buku seperti itu kan gitu. Begitu Ibu. Jadi tenang iya aja. baik. Iya, Bisanya Pak. mungkin bisa gitu. Tapi Baik. bisanya sampai jago kayak ahli-ahli yang ada di YouTube itu, nah saya belum tahu, tergantung kitanya. Tapi yang jelas bahwa setelah belajar dan ketemu klien pasti kita akan tahu apa yang belum kita pelajari. Nah, tinggal Baik. punya bukunya apa enggak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Ya. Ada yang lain? Terima kasih Bu Nunun. Nunun ini belakangnya kayak Saya tanya apa? ya. Monggo Mas. Halo. Siapa dulu nih? Pak Farid, Pak Farid. Ya Pak Farid ya. Oke. Saya mau tanya, ada enggak nanti catatan yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan hari Kalau ini? yang hari ini ada Pak, ini nanti semua slide saya berikan Oh, saja. matur nuwun, Pak. Nah, Ya. Terima kasih karena itu penting ya, karena kita kalau ngikuti kadang-kadang dengar kita juga mau catat kadang-kadang ya telat. iya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan memang merasa terlalu cepat sekali, nanti bisa ini apa namanya bisa di chat. Oh ini terlalu cepat, saya mau nyatet yang bagian apa nggak apa-apa gitu. Oh, tapi ya tetap ada yang ketinggalan, Pak. Oh, iya. Karena kita kan nggak bisa bareng, Pak. Antara dengerin sambil mikir juga sambil nyatet itu kan kadang-kadang ya banyak yang tidak bisa tertulis ya, sehingga kalau kita ingat lagi ya lupa lagi. Iya. Apalagi kalau sudah usia tua itu kan ya lamban lah, Pak, gitu kan. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, Saya kalau masih yang di slide ini kan awal diberikan. sekali. Gimana, Pak? Pak, yang di slide kan diberikan. Cuman namanya orang menjelaskan itu kan nggak mungkin semuanya ditulis di slide ya, Pak, betul, ya. Maksudnya gini. Nanti kalau saya pernah ikut kuliah itu semua yang diucapkan di dosen itu ada di slide itu, kita juga jadi bingung itu kok lihat slide-nya kok jadi horor juga. Iya, lihat slide-nya kadang-kadang terlalu sederhana, Kecil-kecil. tapi yang dibeberkan ternyata kan bisa panjang lebar. Gitu, Pak. Ya, sehingga memang perlu ada. Tapi yang kalau di slide pertama tadi itu nanti akan dibahas lagi sesuai dengan porsinya nanti Pak gitu. Oke, ya terima Jadi kasih. itu kan cuma untuk memberi gambaran dasar saja tentang nanti diagnosa itu titik-titik poin belajarnya itu di mana gitu. Jadi nanti pas kayak tadi ya 8 dasar diagnosis ya nanti akan kita Bapak itu kan sudah punya jam terbang yang cukup panjang sehingga bisa untuk menghayati dari apa yang pernah dialami. Saya kira itu dulu, Pak. Monggo ya, yang baik. matur nuwun, Pak. Baik, nanti kalau yang ada punya pertanyaan dicatat dulu aja atau disampaikan di kolom komentar. Kita masuk ke materi berikutnya Yin Yang. Ini nanti
sama sambil saya ngobrol kalau ada yang kurang jelas catat aja atau apalah ditaruh di kolom komentar, nanti kita akan pahami lagi. Misalkan nanti ada yang ingin diulangi lagi bagian tertentu, bisa, nggak ada masalah. Oke, yang penting kalau saya pribadi itu ngajar itu yang penting ini apa namanya, dicapai pemahaman yang mencukupi kan gitu ya. Baik, kita masuk ke materi ini yang ya. Baik. Oke. Ya. Participants. Baik, kita masuk ke yin yang. Halo? Suara saya kayaknya nggak masuk nggak Pak Juni? Masuk Oh, Pak, masuk, ya. oke. Silakan. Soalnya Terlihat logo mic-nya nggak hijau-hijau gitu. Malah nggak muncul mic-nya itu. Jadi, iya. tapi masuk suaranya. Oh ya. Gambarnya baik. juga sudah bagus. Baik. Ya ini teori yin yang ya, kita masuk teori yin yang. Nah, apa itu yin yang ini? Yin yang ini sebetulnya merupakan sebuah cara pandang ya, atau konsep atau filosofi Tionghoa yang menggambarkan sifat, kekuatan atau materi atau fenomena yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia ini, dan di mana yin yang ini terikat bersama sebagai konsepnya. Ini kan sebetulnya yang namanya orang melihat perubahan di alam semesta ini kan atau main nonton YouTube Reels gitu ya, atau mungkin Facebook Reels, YouTube Reels juga, YouTube Shorts gitu ya, atau mungkin lihat yang lain. Jadi kadang-kadang kita nih terlalu sibuk ya, kita kadang-kadang lupa untuk melihat bagaimana dunia kita ini terbentuk. Kita memahami sama manusia aja, kita nih nggak tahu, kita ngopi atau kita makan gitu ya. Ini kita selalu. Nah, kalau zaman dulu karena orang itu pekerjaannya belum banyak, dia ngeliatin aja, oh hari kok dari siang jadi malam, oh nanti hujan, oh kalau kena matahari itu panas, kalau mataharinya kena panas tuh nggak jadi kering gitu ya. Kalau nggak kena matahari itu kok jadinya lembab ya kan gitu. Nah, semua pengamatan itu diformulasikan akhirnya jadi sebuah konsep yang namanya yin dan yang itu kan gitu ya. Karena zaman dulu manusia sangat bergantung, kita bisa meraih hal. Makanya kalau di agama saya, di Nabi dan Rasul itu rata-rata bisa astronomi kan gitu ya. Ini astronomi ya, bukan astrologi ya. Jadi mereka menghafal perbintangan itu, satu menentukan lokasi, dua menentukan musim. Gitu ya. Nanti dari pemahaman tentang musim mereka akan menanam kapan menentukan masa. Manusia sangat bergantung sama alam sehingga mereka perlu untuk melihat perubahan yang ada di alam semesta kan gitu. Itu kuncinya di sana. Nah, dari hasil itu kalau orang Cina ketemunya yin dan yang kan gitu. Nah, kemudian asal-usulnya karena di observasi terhadap alam ya, kalau misalkan kita melihat sebuah gunung yang kebetulan kedua sisinya satu menghadap ke barat, satu menghadap ke timur kan gitu ya. Nah,
otomatis yang namanya bagian gunung yang menghadap ke timur, otomatis dia akan lebih banyak bersifat kering, kan gitu. Kenapa? Karena dia mendapatkan pancaran sinar matahari di masa-masa yang benar-benar berlimpah mataharinya. Kalau sudah melewati jam 12 malam kan, jam 12 siang kan, matahari itu mulai meredup, bukannya tambah terang kan gitu. Sedangkan mereka dari pagi sampai siang masih dapat matahari. Nah, bagian yang madhab ke barat gitu ya, itu mungkin bisa dibilang sebagai perwujudan daripada yin gitu ya. Dan yang bagian gunung yang terang karena cahaya itu adalah yang kan gitu. Nah, di mana hanya karena tidak tersinari matahari saja itu terjadi perubahan pada vegetasi yang ada di gunung tersebut kan gitu. Yang sering kena sinar matahari akan banyak tumbuhan yang memang sangat butuh matahari, dan kalau yang tumbuh di bagian belakangnya itu adalah tumbuh-tumbuhan yang memang butuh kelembaban lebih tinggi, tidak banyak butuh cahaya kan gitu. Nah, inilah pembelajaran orang-orang zaman dulu tentang yang namanya alam semesta gitu ya. Kalau kita sekarang ini ibaratnya, kalau dulu tuh salah satu guru saya sering bilang, Newton itu lihat apel jatuh, keluarnya itu adalah hukum gravitasi gitu. Sedangkan kalau kita lihat apel jatuh, ya udah kita ambil, kita makan aja gitu. Oh, di atas ada pohon apel, berapa yang bisa kita ambil? Mungkin kita hanya akan berpikir seperti itu. Itulah perbedaan daripada orang zaman dulu dan orang zaman sekarang ya. Kecuali orang zaman sekarang yang memang punya passion, punya dedikasi tinggi terhadap sebuah ilmu, dia berusaha untuk terus mencari dan mencari untuk entah meningkatkan skillnya dia atau menemukan hal baru untuk mendorong kemajuan daripada ilmu yang dia cintai. Nah, gitu. Nah, hal ini juga diterapkan pada fenomena-fenomena alam lainnya yang bersifat saling bertolak belakang. Nih, misalnya langit sama bumi otomatis kan berbeda. Siang dan malam beda. Siang terang benderang, kalau malam gelap gulita. Kalau sekarang orang ada listrik, malam pun terang benderang kan gitu ya. Apalagi kalau di rumah lampunya banyak ya, nggak kerasa perbedaan antara siang dan malam kan gitu ya. Makanya nggak heran kita banyak yang mengalami insomnia. Karena apa? Karena ternyata melatonin atau hormon ngantuk itu akan terstimulasi oleh sebuah keredupan cahaya kan gitu. Sedangkan kita udah maghrib nyalain lampu terang di rumah terang. Makin lama kita makin insomnia juga kan gitu ya. Karena apa ya? Karena kita melatoninnya tidak muncul kan gitu. Kadang-kadang kita masih main HP kan kalau sampai jam 9 lewat masa tidur ya. Kalau kita main HP, lampu nggak nyalain kan merusak mata. Nah, kalau kita lampu nyalain kita merusak sistem sirkadian tubuh kita. Nah, jadi semuanya kayak ujung pisau bermata dua ya kan gitu. Nah, kemudian siang malam berbeda sekali. Kemudian air dan api gitu ya. Air bisa buat masak, air bisa buat matiin api, tapi api juga bisa buat masak air gitu ya. Kemudian yang ada yang bergerak, ada yang diam gitu ya. Bergerak, kita manusia, hewan bisa bergerak, kemudian tumbuhan sifatnya lebih banyak diam kan gitu ya. Kemudian ada betina, ada jantan. Nah, Mas, bisa nggak sih Mas yin yang itu nggak usah diomongin yin yang Mas? Itu kan teori daripada ini agama sebelah kan ya gitu. Masalahnya yin yang ini bukanlah sesuatu yang sesederhana panas dan dingin kan gitu ya. Bukan sesederhana laki dan perempuan gitu. Loh, maksudnya gimana ya? Contoh nih ya. Seorang laki-laki nih, laki-laki aja. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar kan gitu. Nah, kalau laki-laki dibilang laki perempuan gitu ya, kayak colokan kabel, mana yang laki mana yang perempuan gitu ya. Nah, kalau dibilang aspek yin yang diganti laki dan perempuan, laki-laki aja bisa ada yang lembut, ada yang keras kan gitu. Jadi nggak bisa digantikan gitu. Misalkan bisa nggak digantikan dengan air dan api saja gitu ya. Loh, ya benar, tapi kan kalau misalkan kita tuh
depan dan belakang nggak ada hubungannya, karena depan emang panas, enggak juga kan gitu. Nah, jadi yin yang itu lebih ke aspek. Jadi sebuah nama aspek tentang sesuatu yang sifatnya bisa diwakili oleh panas, siang, terang gitu. Tapi panas, siang dan terang itu menginduk pada yin yang-nya, bukan yin yang menginduk pada mereka. Jadinya sulit untuk sulit untuk digantikan gitu. Jadi kita memahami yin dan yang nggak perlu alergi, yang penting kita jaga akidah saja, insya Allah selamat. Yang penting kita lihat aspeknya, jadi perbedaan sebuah aspek. Nah, kemudian, nah ini contoh yang mewakili yang dari intensitas cahaya adalah terang. Kalau yin itu gelap. Gitu ya. Derajat suhu yang itu pasti mewakili panas, sedangkan yin itu dingin. Untuk posisi yang itu tinggi, yin itu rendah. Dan kalau gerak itu ya dia bergerak, kalau yin itu diam. Kemudian kalau arah itu arah keluar, kalau yin itu ke dalam. Nah, kalau fungsi faal atau fungsi tubuh kita, kalau kita terangsang atau terstimulasi itu maka kita ada di fase yang. Kalau kita melambat maka kita ada di fase yin kan gitu. Nah, ini contoh manifestasi yin dan yang kan gitu. Oke. Ini sebentar, udah di recording. Oke. Baik. Nah, yin yang ini sifatnya ada yang bilang 5, ada yang bilang 6 ya. Sebetulnya sih kalau saya cuma melihatnya 4 saja, tapi kalau ada yang bilang 6 juga nggak apa-apa, karena itu adalah pemahaman tentang yin dan yang dari mereka yang lebih memperdalam. Yang pertama adalah saling berlawanan, kemudian yang kedua adalah saling bergantung satu sama lain, yang ketiga ini saling mengontrol dan mengkonsumsi, kemudian saling bertransformasi. Nah, seperti itu kita jelaskan satu-satu. Yang pertama sifat saling berlawanan. Yang namanya yin dan yang ini pasti berlawanan. Kalau nggak berlawanan namanya nggak yin yang kan gitu ya. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan tubuh seorang klien itu mengalami panas, jangan dikasih lebih panas lagi. Pasti tidak nyaman gitu. Makanya ada kayak minyak oles itu ada yang sifatnya sangat panas, ada yang sifatnya sangat dingin kan gitu. Contoh saja saya paling sering ambil itu adalah tentang sendi. Nyeri sendi ini ada yang orang senangnya nyeri sendi itu nanti itu dikasih anget-anget. Kalau dikasih anget-anget itu langsung sangat berkurang nyeri sendinya. Nanti ada juga orang yang sifatnya itu kalau nyeri sendi, dia itu minta untuk diberi sesuatu yang dingin, karena begitu dikasih yang dingin-dingin, itu akan mereda. Nah, gitu. Yang berbeda apa? Sama-sama nyeri sendi kok berbeda. Yang berbeda itu dia nyeri sendinya karena aspek yang atau karena aspek yin kan gitu. Kalau memang dikarenakan kurang darah sehingga kartilagonya itu tidak ternutrisi dan terjadi peradangan, tapi darahnya juga tidak kunjung mendekati si area yang bermasalah, dengan dihangatkan maka pembuluh darah akan melebar, dan pelebaran pembuluh darah ini akan membuat darah lebih banyak mengalir ke lokasi yang sakit, dan dengan semakin banyak lokasi yang sakit ini terkena ternutrisi oleh darah, maka penyakit yang ada tersolusikan atau rasa sakitnya lebih ringan. Nah, kalau yang karena panas bagaimana? Ya karena panas memang sudah berlebih panasnya. Semakin kita beri darah, semakin panas, semakin nggak nyaman kan gitu. Akhirnya kita diberikan kompres yang dingin supaya dia lebih slow. Dengan lebih slow maka laju kerusakan jaringannya bisa lebih sedikit sehingga rasa nyerinya bisa berkurang. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari tubuh kita sendiri. Jadi yin dan yang itu aplikasinya lebih ke hal seperti itu.
Nah, kemudian sifat yang kedua, sifat saling bergantung satu sama lain. Nah, ini Mas, kalau yang itu tinggi gitu ya, kayaknya kan yang itu mewakili gerak gitu ya kan, produktif kan gitu ya. Bisa nggak Mas? Ya udah kita yang aja gitu ya. Nyatanya nggak bisa. Karena desainnya alam ini saja Allah itu memberikan bentukannya saja diperjalankan siang dan malam. Dan bahkan Allah juga sudah sampaikan bahwa aku jadikan malamku untuk beristirahat. Jadi kita disuruh bekerja, tapi juga dijadikan Allah karuniakan malam kepada manusia untuk beristirahat. Dan kalau sudah selesai sholat, maka tersebarlah ke penjuru bumi. Nah, jadi suruh gerak kan gitu. Ya fasenya yang harus siang, fasenya yin ya baiknya yin. Nah, jadi nggak bisa yang aja terus. Jadi orang tidur terus boleh nggak? Nggak boleh kan gitu ya. Nah, kemudian kita misalkan mau memahami tinggi, tapi kita nggak tahu kondisi rendah itu seperti apa. Ya kita hanya akan melihat sebuah gedung setinggi 700 meter kalau kita ada di bawahnya. Atau kalau kita lagi ada di atasnya, kita bisa tahu yang namanya rendahnya permukaan tanah yang 700 meter di bawah kita saat kita melihat ke bawah. Nggak akan ada tinggi kalau nggak ada yang rendah. Gitu. Terus tubuh kita merasakan hangat tuh sebetulnya beneran hangat apa enggak? Sebenarnya enggak juga. Tangan kita yang kita pakai buat meraba itu akan merasa lebih hangat kalau suhu daripada orang yang kita pegang itu lebih hangat daripada kita. Gitu. Dan kita akan merasa dingin kalau suhunya lebih rendah daripada kita. Tapi apakah kita ini udah pasti dingin atau panas? Belum tentu. Kadang-kadang kita memang suhunya lebih rendah atau kita lagi hangat, lagi panas tuh. Kitanya yang demam, tapi kita megang orang lain, ih kamu kok tangannya dingin banget sih, kurang darah ya. Nah itu otomatis jadi tidak relevan. Gitu. Ya semuanya saling bergantung. Nah, kalau aplikasinya di medis seperti apa ya? Seperti tadi kalau saya sempat contohkan tentang nadi ya. Nadi ketika tenggelam itu bisa karena memang yangnya sama sekali nggak ada sehingga dia nadinya tenggelam. Ada juga nadi mengambang keluar itu juga gara-gara yinnya tidak ada sehingga yangnya mengambang keluar. Atau ada juga kasus di mana orang mengalami kayak herpes atau eksim ya. Itu kalau dilihat dari bentukannya kayak itu merupakan sindrom panas gitu. Tapi juga itu bisa disebabkan oleh saking tidak adanya yin di dalam tubuhnya sehingga panasnya mengambang ke permukaan. Nah, di permukaan jadi yang namanya herpes atau eksim. Nah, tapi sebenarnya pengobatannya yang benar adalah dengan dikuatkan yin-nya supaya panasnya itu bisa mengakar kembali ke dalam, tidak mengambang di permukaan, sehingga permukaan tubuh tidak terbakar oleh panas yang mengambang tadi. Nah, itu aplikasi di dalam penentuan penyakit, semuanya adalah sifat yang ketiga adalah saling mengontrol dan saling mengkonsumsi kan gitu ya. Yin dan yang mengontrol satu sama lain supaya keberadaannya bisa terus berlangsung. Nah, tubuh kita ini harus bergerak, tapi juga harus beristirahat. Kalau beristirahat terus juga akan sakit, kalau bergerak terus juga akan sakit. Ya, berdiri maka melukai tulang. Jadi kalau melihat 5 decay, 5 decays itu ini semuanya salah gitu ya. Yang benar adalah semuanya dalam kadar yang baik kan gitu ya. Ya jangan lari-lari terus, jangan duduk terus, jangan tiduran terus, jangan berdiri terus gitu ya. Nah, dengan memahami itu juga kita bisa melihat bahwa orang-orang yang guru gitu ya, guru SD, guru SMP, SMA gitu yang atau dosen yang tiap hari-hari harus berdiri terus, nah itu kan juga berarti nanti kita bisa melihat, oh ini nanti
berarti yang bermasalah apa, itu seperti itu. Kemudian yin dan yang juga mengkonsumsi satu sama lain. Nah, jadi kalau ada orang punya penyakit yang sifatnya panas, maka kita beri herbal yang sifatnya dingin. Kalau orang yang punya sembelit karena kekeringan, kita berikan herbal yang sifatnya melembabkan. Gitu. Kalau ada orang yang infeksi karena lembab, maka kita keringkan. Loh, emang bisa, Mas? Iya bisa. Contohnya saja kalau ini ada yang kecantikan ya, kecantikan masalah jerawat. Jerawat itu kan infeksi bakteri ya memangnya kan gitu ya. Tapi itu infeksi bakteri awal-awalnya karena ada sebum-sebum yang tidak keluar kan gitu ya. Nah, sebum itu apa? Lemak. Lemak itu diproduksi oleh kelenjar sebaceous yang ada di kelenjar yang ada di permukaan kulit. Nah, kalau dia normal, dia melumasi, melembabkan, tapi terus kemudian dia akan menguap kan gitu. Nah, tapi kalau macet, nah, jadi terlalu banyak di dalam di bawah permukaan kulit sehingga jadi tempat sarangnya bakteri kan gitu. Atau kalau dia terlalu banyak mengeras, dia menekan menyebabkan peradangan. Nah, jadi nanti ini faktornya lembab, maka kita bantu keringkan. Ini faktornya lebih ke panas, maka kita dinginkan. Dia kelebihan yang, kita beri tonic yin kan gitu. Ya sama kayak kita inilah masak ya. Kita masak kalau apinya kegedean ya nanti kuahnya cepat nguap semua. Atau kalau masak nasi goreng ya nasinya gosong kan gitu. Kalau apinya kekecilan ya nggak matang-matang kan gitu. Atau dibalik gitu ya, kalau kita itu mobil itu kan ada radiatornya ya. Jadi kalau mesinnya nggak panas-panas juga nggak enak buat diajak jalanan gitu ya. Tapi kalau kepanasan juga mati mobilnya kan gitu. Jadi istilahnya kita ini saling mengontrol dan juga saling mengkonsumsi. Gitu. Makanya kita di manusia itu kan ada makan dan minum juga kita ada berekspresi kan gitu. Oke. Kemudian sifat yang keempat. Gimana Pak Juni, ada yang mau di-sharing mungkin? Oke, dilanjut dulu. Oke, baik. Ya ini sifat saling bertransformasi ke hujan atau dari terang ke gelap ya. Jadi salah satu contoh yang bertransformasi itu adalah contoh, tapi ini ada disclaimer-nya ya, hanya kalau memang mampu gitu ya. Contohnya adalah telur. Telur itu kan tidak bergerak ya, tapi dengan dia dirami, diberi kehangatan, maka dia bisa berkembang sampai jadi anak ayam misalkan, atau anak burung kan gitu ya. Tapi tidak semua yang diam dan bergerak kalau dirami akan berubah gitu ya. Contoh batu gitu ya, dirami ya nggak akan jadi anak ayam atau anak apa atau dinosaurus, itu nggak akan gitu ya. Jadi kalau memang masih punya potensi untuk berubah maka akan berubah. Nah, ini bisa dilihat pada hari kita, perjalanan hari ini memang punya potensi untuk berubah. Jadi yang namanya kita melihat bahwa kalau kita mulai sesuai dengan perputaran bumi kadang-kadang berubah ya, geser-geser dikit. Tapi kalau udah sampai ke puncaknya, gitu, tidak pernah habis puncaknya panas, habis itu kok tambah panas lagi. Itu namanya bukan puncak, karena kalau puncak pasti nanti setelah melewati puncaknya pasti akan turun. Makanya setelah jam 12 siang, maka yang bisa dilakukan adalah turun berubah jadi malam. Begitu juga malam, begitu sudah pekatnya di tengah malam, maka yang bisa dilakukan adalah berganti dengan pagi hari, yang mana pagi hari itu nanti akan tumbuh cahaya atau terangnya secara bertahap. Nah, gitu. Ini juga bisa disebabkan contoh nih, kalau ada orang yang sakit lama kemudian tiba-tiba sembuh cuma sehari 2 hari kemudian meninggal. Nah, ini yang namanya adalah yang palsu kan gitu ya.
Jadi orang sudah sakit, sudah sangat-sangat kritis ya di fase yin ekstrim. Nah, sebelum yin dia berubah jadi yang dulu gitu ya. Dia tiba-tiba kayak sembuh, sehat gitu ya. Orang udah senang dikiranya sehat gitu ya. Tapi 3 hari kemudian atau 2 hari, 3 hari tiba-tiba meninggal. Itu karena memang tubuhnya ingin melepaskan yang terakhir ya dari perubahan dari yin ekstrim. Kadang saya juga masih sering ketipu ya. Kadang-kadang ada orang udah sakit gitu ya. Nah, biasanya pertemuan ketiga itu baru dicek matanya gitu ya. Saat dicek matanya loh kok bersih gitu ya. Wah, berarti prognosanya baik nih ya. Ternyata nggak lama kemudian meninggal. Nah, ini sesuatu yang sifatnya muncul saking sudah mendekati waktunya malah matanya bersih. Justru ketika matanya masih bisa memberikan informasi tubuh kita itu keinginan untuk sehat gitu. Ya seperti itu. Jadi tidak semuanya bertransformasi ya. Kalau punya potensinya akan bertransformasi. Nah, kemudian aplikasi teori yin dan yang pada tubuh manusia. Nah, ini secara umum nih area di tubuh kita ini memiliki satu sifat dari yin dan yang dominan. Nah, dan kecenderungan yin dan yang di area tubuh kita ini sifatnya relatif, jadi dibandingkan. Jadi nggak ada, istilahnya tidak ada yang sifatnya oh ini hanya yin saja, nggak ada, tapi dibandingkan dengan sisi satunya lagi. Nah, gitu. Contoh nih ya, tubuh bagian depan kecenderungannya yin dan tubuh bagian belakang kecenderungannya yang. Aplikasinya kalau di akupunktur biasanya titikmu depan itu untuk menguatkan yin, kalau titik su belakang untuk menguatkan yang gitu. Kemudian bagian tubuh di atas pusar kecenderungannya sifatnya yang dan tubuh di bagian bawah pusar kecenderungannya yin. Nah, ini banyak dilakukan makanya kalau ada yang baca Yamamoto Scalp Acupuncture ada yang of yang, ada yin of yin. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi kalau belakang itu kan yang ya. Nah, berarti belakang yang, kemudian di atas pusar itu yang. Jadi yangnya yang. Nah, gitu. Jadi kalau mau menstimulasi untuk ada yang mengaplikasikan bekam ya biasanya ya bekam itu di area atas gitu. Area bawah cenderung agak tidak banyak gitu, seperti itu. Karena sifat bekam ini mengeluarkan darah ya, darah. Oke, kemudian kepala. Nah, di kepala kita ini itu nanti banyak sekali meridian yang. Nah, bisa dibilang hampir semua meridian yang itu ujungnya itu ada di kepala, gitu. Nanti kayak meridian lambung juga mulai dari mata gitu ya. Kemudian nanti meridian SI small intestine nanti dia juga ujungnya ada di kepala gitu. Meridian kandung empedu bermula di mata di kepala juga gitu. Kemudian meridian kandung kemih juga bermula di kepala gitu. Nah, ini makanya sering kepala itu kalau dipegang panas gitu ya, karena semua meridian yang itu ujungnya ada di kepala atau dimulai dari kepala juga gitu. Nah, di sini tempat meridian mereka ketemu dan saling mengalir. Energi yang ini memiliki sifat untuk bergerak naik. Nah, faktor patogen panas dan api juga cenderung mengalir ke atas sehingga sering mengalir ke kepala. Makanya kalau orang marah, livernya panas, muncul api, nanti jatuhnya pusing kan gitu. Atau kadang-kadang kandung kemih, kering, jarang minum, tiba-tiba jadi panas, dia kemudian telinganya berdenging kan gitu. Nah, seperti itu. Kepala juga terpengaruh oleh patogen eksternal angin dan panas sehingga untuk menguatkan yang titik akupunktur bisa digunakan untuk mengusir patogen eksternal. Nah,
Jadi kalau untuk ngusir-ngusir ini banyakkan yang dipakai adalah patogen eksternal ini adalah meridian yang. Makanya pada kasus stroke wind stroke ya, itu rata-rata yang dibanyakan disuruh di meridian yang Ming. Kan gitu. Meridian yang Ming itu meridian usus besar sama meridian lambung kan gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ini stroke-nya karena faktor daripada penyakit sebelumnya, misalkan punya hipertensi lama atau punya diabetes sudah lama, ini beda penanganannya. Jadi kalau yang benar-benar benar-benar hemiplegia karena stroke dan nggak ada penyakit yang sudah menahun kronis, nah itu biasanya pendekatan pakai meridian yang Ming bisa dilakukan. Nah, dada dan perut ini bersifat yin dan mudah terkena patogen eksternal dingin dan lembab. Nah, makanya gampang umbelan, gampang ingusan gitu ya. Begitu terganggu angin saja pasti muncul hidung tersumbat dan sebagainya. Jadi meridian di dalam perut banyak digunakan untuk menguatkan yin dan menggerakkan patogen eksternal ini. Nah, makanya banyak yang pakai titik di dada, di sekitar tulang pedang atau tulang sternum ya, gitu, atau pakai di meridian lambung untuk ngatur apa namanya, ngatur BAB juga ada di sana. Nah, bagian atas tubuh ini cenderung bersifat yang dan mudah diserang oleh patogen angin. Nah, kemudian bagian bawah tubuh bersifat yin dan mudah terserang oleh patogen lembab. Aturan ini banyak digunakan untuk mendiagnosa masalah kulit. Nah, kalau masalah kulit berawal dari bagian bawah tubuh, nah ini biasanya bersifatnya yin. Kalau mulai di atas, ini sering bersifat yang gitu. Seperti itu. Untuk yin dan yang sudah selesai dulu yin dan yang. Ada pertanyaan? Sambil saya jawab dulu dari